Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Mon, Linda gimana? Hai, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa aku sering upload alur cerita film pocong? Karena kebetulan saat ini nih, detik ini nih, belakangan ini nih, aku tuh lagi suka sama film pocong-pocongan. Ya, mungkin besok-besok bisa suka film kuntilanak, demit, atau juga bisa suka sama kalian. Kita kan nggak tahu ya kan? Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Pocong Malam Jumat Kliwon. Film ini dirilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh Nayato Fionuala. Menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang membuat proyek film horor low budget dan mengundang artis papan atas yang berujung pada kisah horor sebenarnya setelah kejadian wig palsu. Bisa dibilang film ini tuh bergenre horor di dalam film horor. Waduh, pusing kan? Ya udah, yuk langsung aja kita mulai. Adegan diawali dari dua gadis yang mencari seorang pria bernama Surya di hutan. Ngapain sih nyari Surya? Mending cari aku aja ya kan? Kemudian muncullah penampakan sosok wanita yang bisa dibilang kuntilanak. Sosok itu mengejar mereka dan ternyata itu hanya adegan syuting dan terpaksa harus ditunda karena wig yang dipakai si hantu itu rontok dan membuat pemain utamanya bersin. Dimana artisnya ini namanya memang Arumi Bersin. Lalu adegan berikutnya yang gak begitu penting, si talent hantu ini bernama Linda. Dia tuh kentut di depan artis pemeran utamanya guys. Kemudian pemeran figuran yang pamer dua semangkanya pada kru dan juga si sutradaranya yang bernama Monik ini marah besar. Lalu banyaklah adegan-adegan random lainnya yang males aku ceritain. Singkat cerita nih, saat syuting dilanjutkan dan bagian perias wajah memakaikan wig baru pada Linda, Linda tiba-tiba kesurupan dan mencekik Arumi. Hingga Arumi ini shock, trauma, dan gak mau melanjutkan syuting lagi. Sementara Linda yang lari ke dalam hutan, akhirnya pingsan setelah boomer mereka yang bernama Dana menarik wignya. Kemudian para kru film ini ngumpul membahas kejadian aneh yang menimpa mereka. Mereka semua tetap berpikir positif jika Linda ini gak kesurupan guys, melainkan hanya stresnya yang kumat. Karena setahu mereka, Linda memang sedikit mengalami gangguan kejiwaan saat kedua orang tuanya meninggal dan keperawanannya direnggut pacarnya, lalu ditinggal kawin dengan janda. Makanya, Monik mengajak Linda supaya ada kegiatan dan gak berlarut-larut dalam kesedihannya. Tiba-tiba nih, saat asyik bercerita begitu, Linda terbangun dan seakan gak terjadi apa-apa, yang membuat mereka ini yakin jika stres Linda memang kumat. Kita beralih ke scene di mana para gadis-gadis kru film ini sedang berenang. Padahal katanya nih, posisi mereka di tengah hutan, tapi bisa ada kolam renang gitu. Linda berkata pada Astrada yang bernama Alea, jika dirinya merasa gak sendirian seakan ada yang mengikutinya. Kemudian sosok pocong mulai menghantui mereka. Dana dan Zaki yang mengintip Linda sedang melepas baju juga dikagetkan dengan sosok pocong berwajah coklat yang muncul di belakang Linda. Mereka semua yakin jika kejadian aneh yang mereka alami pasti ada hubungannya dengan wig. Karena setelah kejadian itulah keanehan-keanehan muncul dan menghantui mereka. Mereka bingung apakah masih mau melanjutkan syuting atau menundanya. Karena pemain utamanya, si Arumi, cabut duluan. Linda kabur dan kru mereka pada pulang. Kemudian terdengar suara jeritan melengking yang membuat bulu di bawah perut kalian berdiri. Mereka yang panik dan takut segera pergi ke tenda masing-masing. Tapi teror pocong terus menghantui mereka hingga mereka yang gak tahan akhirnya pulang meninggalkan pemeran figuran yang bernama Susi. Sendirian tuh di dalam hutan, yang pada akhirnya diganggu juga oleh pocong saat asyik ngerokok.
Saat tiba di kontrakannya masing-masing, mereka tetap diteror pocong yang ikut dari dalam hutan. Naik apaan ya tuh pocong kira-kira? Zaki yang lagi berak di pohon mulai diganggu. Lalu Zaki menceritakannya pada Ale. Tapi Ale justru mau mendatangi pocong itu ke pohon. Dan anehnya, Dana yang baru saja berhadapan dengan Zaki berkata kalau Alea ternyata masih di dalam kamar bersama Sasha dan tak pergi kemana-mana. Tentu aja Zaki semakin merinding dong. Monik dan si Bences Oji juga tiba di kontrakannya dalam keadaan lesu. Dan mereka juga diganggu oleh pocong. Teror pocong terus menghantui mereka dengan sound efek mengagetkan penonton. Ketika Sasa sedang masak mie-nya berubah menjadi rambut bercampur darah dan nanah kental tuh. Wow, pasti itu lebih enak dan mantap daripada Indomie kan? Alea juga dibuat heran saat merasa gelas tehnya jatuh sendiri. Padahal ternyata gelas itu masih dia pegang. Kemudian Zaki saat mau mandi juga diganggu kepala pocong yang bersembunyi di dalam ember. Oji yang satu kontrakan dengan Linda bertanya kenapa Linda pulang lebih dulu dan meninggalkan syuting. Tapi Linda menghiraukan pertanyaan Oji dan pergi ke kamar mandi. Zaki dan Dana yang gak bisa tidur akhirnya membuat kesepakatan untuk tidur bergantian dan satu terjaga. Masing-masing 2 jaman lah. Di kamar mandi, Linda mulai diganggu dan teriak lalu pergi dan Oji mencoba memeriksa kamar mandi itu. Kemudian ya bertemu si pocong. Oji menggedor pintu Monik dan meminta izin untuk tidur dengannya. Lalu saat mereka terlelap, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Lalu Oji berubah jadi pocong dan ternyata Monik hanya bermimpi. Karena Oji ternyata tidur di dalam mobil. Monik lalu pergi ke kamar mandi untuk cuci muka di mana di dalam bak mandi ternyata ada pocong yang sedang tidur-tiduran santuy. Pagi harinya, Dana melihat pocong di dapur. Sasa yang mau mandi juga diganggu. Begitu pula dengan Ale yang tiba-tiba banyak belatung di kasurnya. Si Zaki juga gak luput dari teror tersebut. Dia mendapat gangguan dari pocong usai mengintip Alea mandi. Setelah teror demi teror yang dialami mereka akhirnya berkumpul di kampus dan membahasnya. Kemudian Oji mengetahui fakta jika ternyata wig yang dipakaikan pada Linda sebelumnya rupanya rambut palsunya berasal dari rambut bekas orang mati. Arwah wanita pocong itu terus menghantui Linda dan membawanya ke lorong kosong di kampus dan lagi-lagi Linda kesurupan. Oji jadi merasa bersalah dan curhat sambil nangis pada Sasa. Tapi Sasa akhirnya pergi meninggalkan Oji setelah melihat penampakan pocong dari kejauhan. Monik tetap gak percaya dan keras kepala jika apa yang dialami Linda ini bukanlah kesurupan, melainkan karena stresnya kumat. Meski teman-temannya mencoba menjelaskan, Monik tetap dengan pendiriannya hingga akhirnya mereka semua dijatuhi sebungkus pocong dari atas dan akhirnya percaya. Mereka kemudian pergi menemui saudara dari kakeknya Zaki yang kebetulan sedikit paham dengan ilmu goib dan arwah gentayangan gitu. Ternyata pocong yang meneror mereka adalah arwah dari seorang wanita nakal yang mati dibunuh suaminya karena kepergok selingkuh. Mereka diminta mencari jasad wanita itu sampai ketemu, kemudian menguburkannya dengan layak. Mereka disuruh mencari lorong di bangunan kosong tepat di malam saat wanita itu dibunuh, yaitu malam Jumat Kliwon. Dan gak perlu basa-basi, di malam Jumat Kliwon mereka semua pergi ke bangunan tua dan mencari lorong terakhir. Namun tentu saja dalam pencariannya mereka semua diganggu dan akhirnya terpencar. Setelah adegan kaget-kagetan itu selesai, Monik tiba-tiba melihat sekelibat kejadian masa lalu saat menemukan rambut dan mengetahui bagaimana wanita itu dibunuh dengan keji oleh suaminya. Tubuhnya disayat-sayat dan rambut kepalanya dilepas, kemudian dibuang secara terpisah. Lalu setelah dikafani, mayat itu dibuang di sebuah lubang.
Mereka pun keluar dari bangunan tua itu dan mencari di mana lubang itu. Dan gak perlu lama-lama nih, dengan aroma bau busuk yang menyengat, mereka berhasil menemukan lubang itu. Kemudian Dana dan Zaki turun, lalu mengangkat mayat wanita itu. Dan semenjak itu, mereka sudah gak diganggu pocong lagi. Dan si pocong juga menghilang. Tapi pada suatu hari saat di dalam mobil, tiba-tiba seperti kata Zaki, apaan sih? Najis loh.